Oke. Sudah terlihat ya, Bu? Jadi kalau minggu lalu kita belajar isim dari apa tuh jawabannya? Kejelasannya ya Ustaz. Ya, dari kejelasannya ma'rifat dan nakirah. Oke. Lalu ini juga sama, nanti kita akan belajar pada pagi hari ini kita akan belajar isim ma'rifat itu dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah gini, ini bab keempat ya Bu kalau nggak salah, betul? Iya. Ustaz, kemarin sempat lupa yang Ustaz ada kobal itu loh Ustaz. Boleh dianu. Gimana Bu? Halo? Bagus sinyalnya, harus dipindahin. Halo? Tinggal di sana. Gimana Bu? Bu Dian? Halo? Halo Bu? Iya. Iya gimana Bu? Itu masalah itu sentence-nya yang kalimatnya yang Ustaz ada kobal itu gimana Ustaz kemarin Ustaz? Oh baik. Baik, sebelum kita masuk pelajaran ini ada pertanyaan dari Burian. Kalimat itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada dua. Ada yang disebut jumlah ismiyah seperti ini. Ada juga yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Itu hanya dua tuh. Jadi gaya bahasa Arab untuk membuat kalimat dalam hal ini sentences ada dua ya Bu. Yang pertama itu jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah ismiyah. Ini dia. Jumlatu al-fi'liyah. Ini berawal dari sini. Kelihatan ya, Bu? Halo? Kelihatan. Yang kedua Kelihatan. jumlatul ismiyah. Nah, jumlatul fi'liyah itu susunannya sederhana. Seperti apa itu dia? Fi'il plus fa'il. Kata kerja dan subjek. Jadi fi'il dulu, maksudnya kata kerja dulu, kemudian diikuti oleh fa'il. Itu dalam bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu subjek dulu baru kata kerja. Kalau jumlah ismiyah itu dia sama dengan mubtada ini plus khabar. Ini sebagai pembanding nih. Misalnya laki-laki itu tampan. Ar-rajulu bukan. Misalnya yadhabu al-waladu ilal madrasah. Nah, sebagai pembandingnya di sini al-waladu jamilun. Tuh. Coba kita lihat, Bu. Maaf telat. Oh iya, silakan Bu Yanti ini. Terima kasih. Yadhabu al-waladu ilal madrasah. Yadhabu ini fi'il bukan? Bu Dian. Fi'il. Fi'il. Maka yadhabu ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa nih? Mudhari ya. Ya, fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il. Ini fi'il mudhari. Nah,
Kemudian al-waladu itu isim kan? Dia sebagai fa'ilnya. Fa'il itu apa? Fa'il itu subjek laku. Ini dia sebagai fa'il. Tuh. Nah, sementara susunan jumlah ismiyah itu susunannya apa tuh susunannya sebagai berikut. Al-waladu ini dia sebagai mubtada. Isim. Apa itu mubtada? Nanti dijelaskan dia mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ya, isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Tuh. Mubtada adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Al-waladu isim bukan, Bu? Halo? Isim. Ma'rifat dia? Marifat. Ma'rifatnya kenapa? Ya. Jawabannya ma'rifat betul, tapi sebab ma'rifatnya kenapa? Ada alif lam ya. Bagus sekali, ada alif lam. Dia di awal kan, Bu? Iya. Nah, maka pengertian mubtada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat itu mubtada. Sedangkan kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Ini. Khobar. Khobar itu apa? Khobarun. Bacanya. Adalah isim nakirah yang menjelaskan khobar mubtada. Mubtadanya. Isim nakirah yang menjelaskan mubtadanya. Sebenarnya jamilun itu isim bukan, Bu? Isim. Taunya isim dari mana? Nama Tanwin. orang mati. Tidak ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Nakirah atau ma'rifat? Marifat. Nakirah. Karena tanwin dengan tanwin. Tuh dia tuh. Maka pengertian gitu. Mubtada itu isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar isim nakirah yang menjelaskan mubtadanya. Maksudnya menjelaskan mubtadanya apa gini? Al-waladu anak itu. Kenapa anak itu? Oh, anak itu ganteng. Oke. Kan jadi dijelaskan, Bu. Jadi khobar itu artinya berita, informasi. Kalau bahasa kita itu kabar. Ya, orang Indonesia itu ngambil ke Arab. Oke? Anak itu kenapa? Anak itu ganteng. Yo, inilah susunan mubtada khobar. Allahu basirun. Allah itu maha melihat. Allah itu basirun. Mana mubtada, mana khobarnya kira-kira? Ya. Allahu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Rifat. Basirun. Basirun nakirah. Nakirah. Nah, itu sudah menjadi kalimat, Bu. Sudah menjadi sentences. Jadi Allahu misalnya basirun. Sudah menjadi kalimat. Misalnya ibu itu cantik. Ibu itu tuh, itunya kalau mana tuh? Ibunya nunjuk ke siapa? Ibu itu cantik. Gimana bahasa Arabnya? Jamilatun. Iya. Kemudian itu. Jadi Ustadz. Yap.
Jadi mubtada khobar kita menyebutnya ma'rifat nakiro boleh? Memang itu Kata-kata kayak gitu. iya memang begitu. Jadi susunan Sama aja berarti penyebutan itu juga sama aja artinya gitu maknanya. maksudnya sama. Kan mubtada khobar tuh Allahu basirun. Tapi kita mau menyebutnya ma'rifat nakiro gitu. Gimana? Gitu. Jangan. Kalau sudah istilahnya kalimat, sebutnya susunan mubtada khobar. Oh, sebutnya kalimat. Iya, kalau kalimat. Jadi itu prosesnya aja agak Ibu mudah memahaminya. Maka ingatnya rumusnya kalau mubtada itu ma'rifat, sedangkan khobar itu harus nakiro. Gitu. Tapi susunan ini jangan disebut susunan ma'rifat nakiroh. Oke, Bu? Susunannya namanya mubtada khobar. Tapi itu jenisnya kali Ustaz gitu. Enggak, itu mah kalau kalimat ya. Kok gini Ustaz, kalau lagi belajar nih di Baki gitu kan, itu suka disebut gitu. Nah, Ustaznya nyebutin nanti ini apa? Ini nakiro, ini ma'rifat gitu. Iya, Bu, itu Mana tuh? Untuk mempermudah kita aja. Penjelasan rinci ya. Ya, penjelasan rinci untuk mempermudah ini loh kalau mubtada harus ma'rifat. Oh, ini loh kalau khobar itu harus nakiro. Kalau saya bilang seperti ini mubtada khobar atau tidak nih? Misalnya al-ustadzu, ya kan? Al-jamilu. Oh. Coba, mubtada khobar bukan? Ya, mubtada khobar. Mubtada khobar. Itu ma'rifat ya Ustaz. Nah, ini bukan. Itu apa tuh? Ini bukan mubtada khobar. Karena ma'rifat gitu. Maka muncul lagi istilah baru man'ut na'at. Tuh, begitu. Ada lagi nanti istilah. Iya, artinya juga beda nih. Al-ustadzu al-jamil. Artinya gimana nih? Ustadz yang tampan. Duh. Tapi kalau ustadz itu tampan bukan begitu kalimatnya. Gini. Bagaimana? Ustadz itu tampan. Tuh, yang itu tuh. Yang lagi duduk di pojok. Misalnya. Tuh. Ini mubtada khobar bukan? Mubtada khobar itu. Mubtada khobar. Al-ustadznya ma'rifat? Ma'rifat. Jamilunnya? Nakiro. Udah syarat masuk. Makanya untuk memudahkan pemahaman kita tentang kalimat bahasa Arab, kita harus memahami apa itu ma'rifat, apa itu nakiro, apa itu mu'annas, apa itu mudzakkar, kan begitu. Itulah waktu di awal yang beberapa pekan lalu kita belajar itu. Ya, sampai sini kemudian bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, nanti Bu, pada perkembangannya khobar itu tidak selalu isim. Tuh. Itu nanti di pelajaran berikutnya. Jadi Ibu catat aja untuk sementara yaitu mubtada khobar itu adalah isim plus isim, yang pertama isim nakiro dan isim ma'rifat dan nakiro. Nanti dalam perkembangannya khobar itu tidak selalu isim. Itu aja. Ada macam-macam khobar nanti. Oke, sama seperti perkembangan virus, katanya ada virus varian baru. Saya bilang variannya varian rasa stroberi atau rasa mangga. Gitu. Alhamdulillah. Virus saja ada variannya, khobar juga harus ada variannya, begitu. Wow, alhamdulillah. Baik. Ini pelajaran kita tentang yang lalu. Sebenarnya kita belum masuk pelajaran itu ya, Bu? Apa udah? Baru separuh. Belum. Belum, di sini belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada juga yang paling tidak kalah pentingnya nih. Setelah kita memahami isim, dilihat dari kejelasannya ada ma'rifat dan nakiro, lalu di bab 4 ini masih otak-atik tentang isim, yaitu bab yang 4 adalah mudhof plus mudhofun ilaih.
istilah ini sudah sangat familiar sekali kalau kita belajar nahwu. Mudhof plus mudhofun ilaih. Nah, apa itu mudhof ilaih? Adalah di sini pengertiannya dua buah isim. Jadi isimnya ada berapa, Bu? Dua. Nah, bisa digabungkan menjadi satu untuk memberi pengertian yang khusus. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana itu ya? Ya, kita lihat gini. Saya mau tanya sekarang, Rasulu itu isim bukan? Isim. Allah itu isim bukan? Isim. Ada berapa jumlahnya? 2. 1 tambah 1, 2. Tuh. Nah, kata Rasulun dan Allah ini digabungkan menjadi satu, menjadi makna yang satu. Tadinya kan Rasul ya Rasul, Allah ya Allah kan begitu. Setelah dijadikan satu, maka menjadi pengertiannya menjadi khusus. Rasulullah artinya utusan Allah. utusan. Pintu satu kata, al-jannati satu kata juga. Ada berapa kata jadinya, Bu? Dua. Kalau bilang pintu saja kan masih umum tuh. Pintu bisa pintu masjid, bisa pintu rumah, bisa pintu apartemen. Tapi kalau ibu sandarkan pada kata ya kan jannah, maka yang dimaksud itu adalah pintu surga. Babu al-jannati. Artinya pintu Surga. pintu surga. Kira-kira maknanya sudah khusus atau belum tuh? Sudah. Iya, bahwa yang dimaksud itu adalah pintu surga, bukan pintu yang lainnya. Jadi kalau pintu hati, nggak ada pintu hati. Jantung hati. Oh, jantung hati. Jadi pintu hati nggak ada. Kalau ada pintu hati, berarti ada jendela hati. Habis ya? Ada pintu, ada rumah. Sebenarnya kita nahwi, buku nahu. Kan buku banyak, Bu. Jadi kalau Ibu sandarkan kata nahu itu, kata kitab dengan nahu, maka pengertiannya menjadi khusus. Buku yang membahas tentang nahu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Bingung atau tidak? Karena begini, kalau bingung nggak apa-apa. Saya kasih contoh oret-oretan dulu. Soalnya ini di Al-Quran banyak sekali. Ini. Jadi istilahnya yang kita pahami itu ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Itu satu paket, Bu. Duluan mana Ustadz? Duluan Jadi, kata-katanya duluan mudhof apa duluan mudhof mudhof dulu, ilaih? jangan dibalik, jangan mudhof ilaih dulu, baru mudhof jangan. Oke? Kalau ada joda pasti ada Apa tuh Ustadz? Kalau ada jodoh pasti ada siapa? Jodoh. Iya. Ada. Wah, Ibu nggak pernah nonton. Ada orang, ada pasangan. Ada Baik. pasangannya. Ya. Jadi gini. Pembahasan kita itu ya mudhof dan mudhof ilaih. Bahasa Arabnya begini, Bu. So, kelihatan? Mudhofun bacanya begini. Ditambah mudhofun ilaihi tuh. Ada dua. Nah. Mudhof itu ini. Mudhofun itu dia harus nakiroh. Katanya harus nakiroh. Oke, sedangkan mudhof ilaih bukan nakirah, maksud pengertian saya ini bukan gini. Mudhof itu adalah kata yang menerangkan. Kata
yang disandarkan. Sedangkan mudhofun ilaih, kata yang menjadi tempat sandaran. Ya, tempat sandaran. Sandaran. Nah, contohnya begini. Misalnya kita bilang pintu. Kan mudhof itu susunan mudhofnya 2 kan, Bu ya? Pintu bahasa Arabnya apa pintu? Babun. Kita tulis kembali babun gitu. Iya. Babun. Kita mau sandarkan babun ini kan kata yang disandarkan. Disandarkan ke kata yang mana? Oh, kata setelahnya. Agar maknanya bisa menjadi spesifik. Yang mensandarkan kata babun itu menjadi dengan kata jannah. Jannatu. Jannatu. Sudah berapa kata nih, Bu? 2. Nah, baru kita buat ya di sini. Ini hasilnya. Saya lihat ini mudhof plus mudhofun ilaihi. Dari 2 kata itu kita satukan. Cara menyatukannya pertama, tulis kembali babu. Asalnya babun ya kan, Bu? Tanwin kan? Ya. Halo? Ya. Tanwinnya dihilangkan saja menjadi begini. Jadi apa? Ya kan? Asalnya babun. Asalnya Jadi babun. babul. Jadi Babu. babu saja. Babu jangan pengertian yang itu loh ya. Babu. Bahasa Indonesia yang lain ya. Apa tadi babu? Ya pintu. Jadi bagaimana, Bu? Bu bisa dengar suara saya? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Babu, buang tanwinnya jadi babu saja. Kemudian al-jannatunya itu dikasrokan menjadi Jannati. Tuh, jadi hasilnya babul jannati. Maknanya artinya pintu surga. Oh, jadi satu kata kan? Maknanya satu kata spesifik kan? Iya. Oh, gitu. Paham sampai sini? Jadi luruh gitu ya. Ya. Jadi Ustaz, jadi yang mudhof itu harus dibuang tanwinnya gitu jadi doma gitu setiap. Betul sekali. Apa baku? Tidak selalu doma. Ntar kita contoh yang kedua. Saya kasih contoh lagi. Rasulun, asalnya Rasulun kan, Bu? Ya. Sama Allahu, kata Allahu. Kita mau gabungkan ini, kita mau sandarkan. Ketika kita buat menjadi mudhof ilaih, maka Rasul ini dibuang, betul? Ya. Jadi ini
Rasulu kan? Rasul. Allahnya menjadi halo. Jadi Halo. Allahnya Iya. atau Allahi ya? Allahi. Tuh. Inilah sudah jadi utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Rasulullah kan utusan artinya. Bisa dipahami sampai sini? Ustadz, jadinya sama yang sebelumnya itu kan ada apa? Mubtada khobar kayak gitu, terus maaf kayak gitu tuh. Tuh hubungannya apa? Oh, beda kan? Beda Jadi, lagi. beda lagi kan? Kalau Eh, mudhaf ilaih itu dia bukan kalimat. Bukan jumlah, bukan sentence. Dia frase. Cirinya juga tuh, lihat cirinya beda kan? Yang pertama, Iya. tanwinnya dibuang. Kemudian mudhaf ilaihnya harus kasrah. Begitu, semuanya punya ciri-ciri. Oke. Jadi udah nggak bisa dipilah-pilah lagi ya kalau udah gabung gitu ya. Nanti Nggak kalau bisa misalnya kita bilang mau jadi kasih khobar boleh, jadi susun mubtada. Pintu surga itu adalah ampunan. Babul jannati maghfiratun. Nah, maka susunan babul jannati tadi itu mudhaf ilaih, dia menjadi mubtada, maghfiratun menjadi khobar. Nanti itu sih. Oke. Contoh lagi nih. Contoh lagi. Apa misalnya kitabun kan? Apa artinya kitabun? Buku. Kitabun. Buku. Bahasa Arab. Al-Arabi. Al-Arabiyatun. Al-Arabiyatu. Jadi gimana? Ketika dia jadi mudhaf, kitabu Arabia. Kitabu al-Arabi. Biyati. Oke. Yang kedua harus alif lam ya Ustadz ya, mudhaf ilaih. Bagus sekali pertanyaannya. Ustadz, apakah mudhaf ilaih itu selalu ada alif lamnya? Umumnya begitu. Tetapi tidak selalu. Saya kasih contoh. Saya menghadirkan dia, buku dia. Kita bun. Dia itu apa bahasa Arabnya? Huwa. Ya. Nah, karena maknanya kepemilikan, huwa di sini kan, huwa tuh. Ya. Huwa itu kepemilikannya adalah hu. Maka ketika kita buat menjadi mudhaf ilaih, maka seperti ini. Kita hu. Gitu. Iya. Artinya apa tuh? Buku dia. Sudah spesifik maknanya? Itu mudhaf ya Ustadz ya? Iya, mudhaf. Kitabu mudhaf, hu-nya mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Itu pakai alif lam tuh Ustadz. Enggak ya? Tidak, kan Ibu bertanya Ustaz, apakah mudhaf ilaih itu selalu pakai alif lam? Jawabnya umumnya mudhaf ilaih itu pakai alif lam, tapi tidak selalu. Kalau dia disandarkan dengan domir atau kepemilikan, nggak apa-apa. Kitabuhu. Apa itu yang disebut domir itu ngumpet? Kalau kata Ustadz Andi, betul? Bukan disebut domir ngumpet, itu nggak kelihatan. Ibu bisa baca ini kitabuhu, kelihatan nggak huknya? Iya, dia.
Maksudnya apa sih Ustadz? Domir ngumpet tuh, Ustadz Aning sering ngomong domir ngumpet, domir Domir ngumpet. ngumpet itu bahasa Arabnya apa namanya? Makrifat, Domir mustatir. mustafil. Qoro'a, apa artinya qoro'a? Baca lah. Qoro'a Yo. Apa sih? Mana tulisannya? di bawah. Qoro'a, apa artinya qoro'a, Bu? Iya, telah membaca, telah membaca. Fi'il bukan nih. Fi'il, Iya. madi. Rumusnya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Betul. Ya, Halo, Bu. iya, Kalau ada fi'il pasti ada. fa'il. Tiba-tiba saya bilang begini. Qara'al Qur'ana. Dah. Qara'a itu fi'il. Kalau saya bilang rumusnya kalau ada fi'il pasti ada Ada fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana nih? Quran. Bukan. Oke. Fa'il kan pelaku. Masa Quran baca Quran gimana? Fa'ilnya itu ngumpet di situ. Nah, begitu. Hukum asal wajibnya gini, Bu Rian, Iya. kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Itu udah paten tuh. Ya, rumus Paten paten. ya. Kalau ada fi'il apapun itu, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, pasti setelahnya fa'il. Fa'il itu itu pasti. Dalam kasus ini Qur'al Qur'ana, Qur'an itu fi'il. Fa'ilnya mana ya? Al-Qur'an bukan. Nah, di dalam Qur'a itu ada domir yang tersembunyi di dalamnya. Adalah di takdirnya huwa. Oh, begitu. Yang disebut tersembunyi, Bu, Ibu benar-benar nggak bisa melihat. Coba Qur'a, Ibu bisa lihat huwanya? Enggak. Nah, dibalik. coba kalau Jadi dia domirnya domir huwa itu. iya, selalu tersembunyi itu selalu kita nggak bisa lihat. Oke. Tapi kalau saya Oke, bilang oke. kita buhu, hu-nya itu domir tersembunyi, bukan. Orang kita bisa baca kok, bisa lihat hu-nya itu memang nampak. Jadi yang disebut domir tersembunyi mustatir itu memang benar-benar kita nggak bisa Benar-benar melihatnya. Benar-benar ngumpet ya. Benar-benar ngumpet. Sekarang gini. Oktob. Adam disuruh sama Allah suruh tinggal. Uskun. Nah, Kun. gini. Kun tinggal ya. Musa aja dah Musa. Musa diperintah oleh Allah. Idrib. Biang sokal. Bi'a. So. Biang sokal. Hajar. Bi'a sokal hajar. Hajar. Ini Quran. Idrib biang sokal hajar. Ya Musa. Pukul. Itu dengan batu itu dengan tongkatmu. Idrib ini fi'il bukan? Aduh. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa nih? Fil amr. Fi'il amr. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Bu itu kamu. Ya. Ada sukun di belakang itu. Idrib itu kan rumusnya kan setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Betul? Ya. Idrib fi'il, fi'il amr. Fa'ilnya mana? Enggak kelihatan Ustaz. Nah, itulah tersembunyi namanya. Di dalam idrib ini ada anta. Itu yang disebut domir mustatir atau tersembunyi. Benar-benar kita nggak bisa melihatnya. Kalau iya, kalau kita buhu kan dia masih kita bisa lihat. Baik, tapi fokus kita bukan ke situ, kita balik ke sini. Kitabun huwa. Jadi pertanyaannya, apakah Ustadz mudhof ilaih itu selalu ada alif lamnya? Umumnya yes. Tetapi ada juga mudhofun ilaih itu tidak beralif lam kalau dia disandarkan dengan dhamir. Oke. Bisa dipahami? Jadi Contohnya. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Allahu. Rob.
Saya mau sandarkan dia dengan kata kamu. Kamu itu bahasa Arabnya apa? Anta. Anta. Jadi anta itu kalau kepemilikannya adalah ka. Jadi bukan. Robukan. Tuh. Ini juga sudah menjadi susunan apa, Bu? Mudhof Baik. ilaih. Mana mudofnya? Robbi. Robbo. Robbu. Mana mudof ilaihnya? Ka. Bukan. Pintar. Nama Rolina. Oh Nama. gitu tuh. Ustaz. Nama itu nama apa? Nama bahasa Arabnya apa nama itu? Isim. Isim. Ismon. Mun. Ya, Saya itu ini apa bahasa Arabnya? Mana? Anak. Kepemilikan anak itu adalah ya sukun, ya mutakalim begini. Betul? Halo, Bu. Betul tidak? Ismi. ya. Ketika kita jadikan satu menjadi Nih. Ismi. ismi. Mana mudof ilaih? Ya, Ismi. Mudhof. mudof ilaihnya? Nih Ya. saya. Ya, Itu. tuh. Itu susunan mudof ilaih. Oke, Bu. Iya. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya mau nebak-nebak apa yang ada di pikiran ibu-ibu. Silakan. Apakah mudof loh ya, berarti yang di depan saya bilang. Apakah mudof itu selalu dengan doma? Tadi ada yang bertanya begitu? Iya. Ya, Bu Najiha itu ya yang bertanya. Apa Bu siapa? Saya. Siapa? Rian. Mm-mm. Bu Yanti. Bu Yanti bingung kayaknya. Horas, Bu. Keras. Jangan nulis. Horas. Apakah mudof itu tandanya selalu dengan doma? Enggak. Saya mau kasih contoh yang fathah. Yang kasroh dulu deh, kasroh. Ya kan? Fi. Apa nih artinya fi? Apa nih fi? Dalam. Di Di dalam. Di dalam. Di atau dalam. Ya. Huruf jar kan nih? Iya. Ya. Ya kan? Di pintu nah, kalau setelah huruf jar itu pasti ada, Bu. Kasroh. Asroh. Kan begini kan? Fi babin, ya kan? Halo? Iya. Terus Ya. saya mau idofakan dengan kata surga. Boleh Ustaz begitu? Boleh. Boleh banget. Nah, kita mau idofakan nih. Berarti kita tulis kembali. Berarti seperti ini. Fi. Ya ada. Fi. Kan dibuang tuh kan? Tanwinnya dibuang. Menjadi ba. Babu. Babu. Jangan babu lagi. Kesian. Babil. Jadi apa? Baba. Babil. Babi gitu. Oh iya, Di. Babi. Babi. Babi kan? Babi. Babi. Kan dibuang. Tanwinnya dibuang. Ibu tuh ngerti tanwin kan, Bu? An-in-un kan? Iya. Babi. Terus mudhof ilaih itu wajib dikasrokan. Jadi janat. Janati. Jadi artinya hasilnya gimana? Fi babil jannati. Nggak boleh kita bilang fi babu
al-jannati. Salah. Bisa dipahami sampai sini? Tar dulu. Ya. Gak usah bingung. Setelah huruf jar itu pasti Kasroh. kasroh. Ini udah kasroh kan? Babin. Kan nggak boleh kita bilang fi babun. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh lah. Lah iya kan babin. Setelah dijadikan mudhof, tanwinnya dibuang menjadi satu kan? Jadi asalnya bin menjadi bi saja. Al-jannati memang sudah rumusnya. Mudhof ilaih itu selalu kasroh. Kan gitu ya, Bu? Maka begitu dihadirkan menjadi fi babil jannati. Artinya di pintu surga. Bisa dipahami? Insyaallah. Ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah dengar kata itu? Halo, ala ini huruf jar bukan, Bu? Iya. Ala. Enggak apa-apa, dibuka aja suaranya. Kalau enggak gaduh enggak apa-apa, buka biar interaktif. Rasul, biar saya pahami. Ibu-ibu dengar atau tidur, saya bilang. Ngimpi. Saya herannya suaranya dimatiin, videonya dimatiin, tidur. Ngomong sendiri ya Ustaz ya. Jadi saya ngomong sendiri, katanya paham. Soalnya suka berisik Ustaz, jadi Iya, mati. kalau berisik dimatiin suaranya. Suaranya aja, jangan orang, jangan, nggak boleh. Ala Rasulin. Rasulin, ya kan? Rasulin itu, dia kan kalau ada huruf jar kan masih kasrah ya kan, Bu? Ya. Ya kan? Ya. Ya kan, nggak apa-apa dia. Terus saya mau hadirkan, mau idofakan dengan Allah gitu. Allah. Jadi gimana? Jadi ala Rasuli. iya Rasuli. Dibuang saja itunya menjadi tuh. Ala Rasulillah atau bi Rasulillah. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Insyaallah Insyaallah. enggak? Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik, silakan. Kalau masih bingung tanyakan. Ya, saya tungguin. Ulangin lagi Ustaz. Ala Rasul. Ya, ada. Baik. Ala itu huruf jar ya, Bu? Betul? Iya. Ya. Setelah huruf jar pasti ada isim. Betul. Isimnya wajib kasro atau kasrotain. Nih, kasro kan dia kan? Yo, kasro. Terus saya mau buat mudhof-mudhof nilai. Sandirkan aja kata Allah misalnya. Allahu. Maka cara caranya adalah tanwinnya tadi kasrotain itu kasronya dibuang satu menjadi Rasuli. Kemudian Allahnya tadinya dhamma dikasrokan karena hukum mudhof ilaih itu memang selamanya majrur, kasroh. Saya difahami. Maka dibentuk majrur, kasroh. Belum. Jadi hukum mudhaf ilaih itu majrur gitu. Ya, selamanya majrur. Selamanya. Kasroh. Tapi Ustaz kalau dia di depan dengan tadi kitabuhu itu enggak kasroh. Itu nanti beda lagi ilmunya. Dia itu fi mahali namanya nanti. Tapi hukum asalnya seperti ini. Ala Rasuli lillahi.
Nggak boleh kita bilang ala Rasulullah. Ala. Ustadz Yep. mau tanya, jadi yang kasroh itu harus ada huruf jarnya dulu gitu. Iya, betul sekali Ibu. 100% buat Ibu. Ya, mudhof ilaih itu kalau dia mudhofnya kasroh harus ada huruf jar. Huruf jar. Yes, betul jawabannya. Oh, Jadi tidak mungkin tiba-tiba begini ya Bu. Tanpa ada huruf jar, Ibu bilang Rasulillahi. Salah. Kalau nggak ada huruf jar pasti Rasulullah. Memungkinkan yang kedua Rasulullah, tapi itu bahasan. Oke, bisa dipahami sampai sini? ya Ustadz. Ya. Jadi harus ada jar dulu. Yanti Jar. bagaimana? Insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Pak. Gue aja paham. Guru Lina? Insya Allah Ustaz. Ya, insya Allah paham atau enggak? Rian? Ya, kalau nggak Allah. paham itu tanya. Ya. Insya Allah. Budini? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Allah. Nah, kita latihan di Quran. Tenang aja. Sekarang saat boleh nggak mudhof? Mudhof nih yang jadi masalah mudhof kan Bu? Yang kata depan yang depannya itu. Fathah boleh nggak dia? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Seperti ini. Ya. Ustaz, Ya. dong. Hah? Itu berarti kalau nggak ada Allahnya berarti Rasulullah gitu. Iya. Bukan Rasulullah. Iya. Betul. Kan nggak ada huruf jarnya. Kayak tadi nih. Rasulullah, ya kan? Tuh. Nah, kemudian contoh lagi. Jadi contoh, boleh nggak mudhof itu harokatnya fathah? Boleh. Boleh sekali. Misalnya kalimatnya seperti ini. Ahabba, kabarnya ahabba itu? Ahabba yuhibbu. Yuhibbu. Uhibbu. Uhibbu. Bagian aja. Yuhibbu. Yuhibbu al-muslimuna. Yuhibbul muslimuna rasulan. Ini nih. Rasulan. Tuh. Kita analisa begini. Boleh nggak mudhof itu harokatnya fathah? Boleh. Oke. Syaratnya dia sebagai objek. Jadi mudhofnya itu sebagai objek. Yuhibbu ini fi'il bukan, Bu? Fi'il. Fi'il. Al-muslimuna Fa'il. fa'il. Rasulan itu sebagai objek atau maf'ul bih. Yang namanya objek atau maf'ul bih, dia harus fathah dalam bahasa Arab. Saya ulang lagi. Maf'ul bih atau objek dalam bahasa Indonesia harus fathah tandanya, baik fathatain, fathah 2 atau fathah saja. Itu wajib maf'ul bih itu. Nah, rasulan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian rasulan ini, kata rasulan, saya mau kasih saya idofahkan dengan Allah. Allahu gitu kan? Tetap. Maka nanti menjadi yuhibbu yuhibbu
Al-muslimuna. Al-muslimuna Rasulullah. Ya, Rasulullah. Rasulullah. Oke? Rasulah Allah lahi. Mana mudofnya? Itu kan nggak ada huruf jarnya tuh Ustaz ya. Iya, nggak ada huruf jarnya. Nggak bisa kasroh. Bu, nggak ada. Mana? Allahi. Allahi itu kan mudof ilaih, Bu. Oh. Yang kita bahas itu kalau gini, mudofun ilaih, kata yang kedua kan mudofun ilaih itu dia selamanya kasroh. Sepakat udah itu ya? Oke? Sepakat? Ya. Tapi kalau mudof bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah. Ini yang kita lagi bahas nih. Rasulah. Tuh. Rasulah ini mudof. Betul? Allahi Mudhof ilaih. mudhofun ilaih. Syaratnya Rasulah itu dia fathah boleh kalau dia berkedudukan sebagai objek. Nakiroh kan? Iya. Asalnya kan Rasulan kan? Betul? Iya. Saya mau sandarkan Rasulan ini dengan Allah. Maka nggak boleh Rasulan Allahi. Nggak boleh. Jadi Rasulah saja. Fathahnya dibuang satu. Fathahnya dibuang. Kemudian fathahnya sambil satu. Rasulah Allahi. Kok nggak pakai domah? Kenapa nggak pakai domah? Jawabannya karena kata Rasulah ini posisinya atau kedudukannya dalam kalimat dia sebagai objek. Sebagai objek. Mudhof ilaih, Ustaz. Betul. Jadi gini. Jadi dia berlipat ganda. Benar. Ustaz bilang tadi dia sebagai mudhof. Iya, betul sekali. Hubungan Rasulah dengan Allah itu hubungannya asmaranya, hubungan mudhof dan mudhof ilaih. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kemudian. Tetapi kalau kita lihat dari yuhibbul muslimuna Rasulullahi, maka kata Rasulah itu hubungannya nih antar kalimat yang utuh, dia sebagai objek dalam kurung, dia juga selain sebagai objek, dia juga sebagai mudhof. Bisa dipahami sampai sini? Iya, iya. Jadi mudhofnya. Jadi dia double jabatannya. Jadi Berarti maf'ul ini yang bihnya lebih dikuatkan daripada mudhofnya. Jadi kalau dianalisanya, dia maf'ul bih, dia juga mudhofun ilaih. Dikatakan dia mudhofun ilaih karena dia dihubungkan hubungan antara Rasulullah dengan Allahi. Oke? Oh, kalau Dia nggak dikatakan dihubungkan, maf'ul dia jadi bih maf'ul objek bih. dari keseluruhan yuhibbul muslimuna Rasulullahi. Nah, itu yuhibul muslimunanya apa, Ustaz? Itu mah fi'il Kalau kan? dimasuk begitu. Fi'il kan? Yuhibbu itu fi'il, artinya mencintai. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu, orang muslim itu mencintai Rasulullah. Begitu ya. Yuhibbu fi'il bukan? Fi'il. Al-muslimuna fa'il bukan? Fa'il. Fa'il. Berarti kalau sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, berarti ada maf'ul bihnya, ada objeknya. Objeknya adalah Rasulullah. Nah, kebetulan sekali Rasulullah itu diidofakan dengan kata Allah. Jadi dua kata jadi satu. Jadi Rasulullahi. Rasulullah itu dia sebagai maf'ul bih, dia juga sebagai mudhof. Tuh. Bisa dipahami? Berarti di situ maf'ul bihnya Rasulullahi. Yes. Iya, makanya itu yang bingung. Ustaz, ulangin dong Ustaz pelan-pelan. Iya, Bang, saya pelan-pelan. Emang ini tanda.
Yang mana? Dasar emak-emak. Ah, lu mama oma. Ya, Mari oma-oma. minum dulu. Berisi. Kita makan dulu boleh dong? Boleh. Kalau saya minum dulu, kalau guru minum kopi, Ngopi dulu deh Ustaz, ngopi. gurunya minum susu. Nyeruput kopi. Udah gitu, Bu. Gini, Bu. Saya kasih keterangan di sini. Di bawah aja deh biar bagus. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa sih? Objek. Ya. Ya, saya tulis ini harokatnya bisa dibaca. Maf'ulun bihi. Itu objek. Bahasa Indonesia Objek. objek. Objek itu apa sih objek? Sasaran. Penderita. Iya, penderita Lengkap. kesehatan. Lengkap ya. Penderita katanya. Makanya jadi orang jangan jadi suka jadi maf'ul bih. Menderita katanya. PL dong. PL derita lu. Objek itu ya EGP ya objek itu hadir dia kalau kata kerjanya butuh objek. Itu objek. Begini. Kan rumus kalimat kan begini, Bu. Kalimat fi'liyah. Fi'il apa tuh fi'il? Fi'il apa fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'il apa tuh fa'il? Subjek. Melengkapi gitu ya. Ya, Subjek. fa'il itu subjek. Itu ingat loh. Pelaku. Iya, pelaku. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'il. Pertanyaannya, bisa jadi ada maf'ul bihnya setelah fi'il. Setelah fi'il fa'il ada maf'ul bih. Kalau kata kerjanya ini dalam kurung saya ini kata kerjanya muta'addin. Iya lu, apaan lagi tuh? Muta'addin. Adalah gitu. Kata Itu kerja muta'addin itu bahasa Inggrisnya menyebutnya transitive verb. Apa tuh transitive verb? Transjakarta beda lagi. Ya, Tuh, itu mah kata kerja yang membutuhkan kita. objek. Saya ulang lagi, fi'ilun muta'addin itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. objek. Ini nih. Berarti di sini ada maf'ul bihnya dong. Ada, Bu? Iya. Ada. Fi'ilun muta'addin plus fa'il. Tapi kalau fi'ilnya fi'il lazim, nggak usah. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. tidak butuh objek. Oh, itu yang disebut ada fi'il ada dua itu ya Ustaz. Iya. Ada fi'il Udah jauh lazim. bener Ustaz, itu mah udah jauh. Makanya ini kan berkaitan dengan yang ini, memahami ini. Udah jauh ya, Bu ya. Nah, itu fi'il lazim, fi'il di sini nggak ada maf'ul bihnya udah. Contohnya nih, Muhammad datang. Datang itu kata kerja butuh objek atau tidak datang? Datang. Enggak. Tidak. Perlu. Iya, emang kata kerja dia, tapi butuh objek atau tidak? Butuh. Siapa yang datang butuh. Butuh datang ke mana? Nah, kemana bukan objek, tempat. Jadi tempat. Jadi Orang siapa yang datang. keterangan tempat gitu. Gini aja lah, gini. Makan, butuh objek atau tidak? Butuh. Oh. Minum. Butuh. Minum susu kopi. Oke. Ciri-cirinya gini, Bu.
untuk mendeteksi kalau itu fiil itu muta'addi atau fiil lazim, butuh objek atau tidak, tambahkan aja awalan di depannya. Waduh. Dimakan, diminum. Makan, dimakan, masuk artinya? Bisa? Masuk. Masuk. Minum, diminum, bisa? Bisa. Bisa. Ya. Masuk, dimasukkan, bisa? Bisa. 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 Sekarang tidur, tambahkan awalan di. Tidur kan? Tidur kan? Bisa Jangan atau pakai tidak? awalan, Ustaz mah. Bisa atau tidak? Ketiduran. Ketiduran. Bisa atau tidak maknanya kalau ditambah di? Ditidurkan. Ya bisa, bisa atau Bisa. tidak? Kali. Renang, direnangi. Bisa. Direndam. Pergi, dipergikan, bisa? Pergi, Bu. Tidak. Hah? Tidak dipergikan. Ya. Kalau maknanya kok aneh kalau ditambah awalan di, otomatis itu fiilnya fiil lazim. Itu aja. Begitu. Kalau aneh ditambah awalan di, itu otomatis fiil itu fiil lazim. Tapi kalau artinya masuk, maksudnya nggak aneh gitu, ditambah awalan di itu pasti fiil muta'addi. Sekarang kita balik lagi. Yuhibbu itu fiil, ya Ustaz. Pertanyaannya, yuhibbu itu fiil muta'addi atau fiil lazim? Mencintai, dicintai. Mencintai, dicintai, muta'addi atau lazim? Cintai. Lazim. Muta'addi apa satu lagi? Muta'addi. Muta'addin, ya muta'addi. Kan Muta'addin. bisa, Bu, kan? Berarti setelah fiil, fa'il, lalu karena dia fiilnya adalah fiil muta'addin, maka dia harus ada objeknya. Di sini yuhibbul muslimuna rasulan. Oh. Rasulannya sebagai maf'ul bi. Coba kalau saya bilang kalimatnya berhenti yuhibbul muslimun, orang-orang muslim mencintai, dah titik begitu. Bisa dipahami kalimatnya? Enggak. Kurang lengkap. Nah, makanya harus ada objeknya. Siapa yang dicintai? Rasul. Rasul. Iya, jadi Rasul itu sebagai Objek. Nah, objek tandanya selalu fathah. Halo? Iya. Objek tandanya selalu dengan? Fathah. Ya, objek tandanya dengan fathah atau fathatain. Oke. Rasulan itu fathatain kan, Bu? Ya. Nah, Fatain. udah ketemu dia sebagai maf'ul bi dia. Oke, sekarang saya mau hadirkan lagi, saya mau sandarkan kata Rasul ini kan, kalau Rasul 2 kan masih umum, saya buat spesifik menjadi Rasulnya Allah. Awalnya tetap Rasulan plus Allahu gitu. Ketika sudah dimudhofkan, maka Rasulan tadi itu dibuang. Fathatennya menjadi satu saja, menjadi Rasulah. Oke? Rasulah. Ya. Allahi, ya kan memang udah rumusnya gitu. Mudhof ilaih selalu kasroh, selalu majrur. Jadi Rasulallahi. Tuh, begitu. Rasulallahi. Bisa dipahami sampai sini? Jadi tanwinnya aja diganti fathah gitu ya. Betul dia sekali. objek. Betul sekali. Ya kan? Kalau dia tanwinnya gimana Ustadz? Iya, Rasulu. Jadi Rasulu seperti ini. Nih. Contoh awal. Rasulun ya kan, Bu? Nih, Burian. Jadi Rasulullahi. Kalau dia kasroh bagaimana? Kasroten. Ini contohnya fi babin. Jadi fi babi. Babil jannati. Dicampur merah nggak? Gimana?
Enggak. Gimana dicampur Itu kalau keras? bersama gitu. Gimana, Bro? Saya kasih contoh lagi. Ya, saya contoh. Misalnya sebagai maf'ul bih nih. Misalnya saya Nasoro. Apa Nasoro? Tolong. Ya, Albert Menolong. kata Nasoro. Nasoro apa artinya Nasoro? Kami menolong. Ya. Pertolongan. Tolong. Nasoro. Menolong. Nasoro. Telah menolong. Ya, Nasoro Zaidun. Nasoro Zaidun. Ya kan? Abdan. Abdan. Apa artinya abdan? Nyanyi. Budak. Bukan penyanyi. Hamba. Nasoro Zaidun abdan. Mungkin Hamba. Zaid Hamba. telah menolong hamba. seorang Pelayan. hamba. Telah menolong. Nasoro itu fi'il bukan, Bu? PL. Fa'ilnya mana? Fail. Fa'ilnya mana? Nya Robby ya. Fa'ilnya. Dia. Nasoro. Dia. Fa'ilnya. Fa'ilnya. Zaidun itu fa'il. Dia. Zaidun bukan. Iya, Zaidun itu fa'il. Nasoro fi'il, Zaidunnya fa'il. Betul? Ya. Kira-kira nih, Nasoro itu butuh objek atau tidak? Telah menolong. Enggak. Butuh. Ya butuh. Coba Butuh. menolong, ditolong bisa? Bisa. Bisa. Ya. Berarti abdannya sebagai Objek. Objek. Nah, Berarti dia mampu lebihnya gitu. Iya, sebagai maf'ul bih. Sekarang kata abdan ini saya mau dia sandarkan dengan kata Allah. Allahu ya tetap gini kan? Hmm. Allahu. Bang jadi Nasara Nasoro. Zaidun. Zaidun. Nasara Zaidun. Abdai. Ya, Abdai. bukan abdai. Abdil. Abdai. Abda. Dal. Abda. Abda. Fathah. Abda. Abdohi. Allah. Tuh. Bisa dipahami sampai sini. Kok nggak pakai alifnya? Kan Dalnya. udah dibuang. Alif itu kalau ada fathatain di akhir Oh jadi dibuang. wajib dikasih alif. Hmm. Itu kan rumusnya gitu, Bu. Hmm. Baca Quran pasti ya kan, misalnya wal adiyati dhabaha. Padahal tulisannya itu wal adiyati dhabahan. Kalau ada fathatain di akhir kata itu selalu dikasih alif. Berhubung, Bu, fathatain-nya dibuang, otomatis alifnya juga Alifnya hilang. dibuang. Orang fathatain hilang. Jadi abdallahi, bukan abdillah tapi abdallahi. Abdullahi. Sampai sini. Bingung-bingung dah nih. Iya. Tunggu dulu istirahat bentar. Mulanya sih paham, Ustaz, tapi kemarin bingung. Berarti kalau misalnya di depannya ada Huruf jar, huruf jar berubah jadi kasroh ya. mudhafnya kasroh. Mudhafnya kasroh. Kalau dia sebagai maf'ul bih, mudhafnya Fathah. fathah. Tapi kalau tidak ada huruf jar dan dia bukan maf'ul bih, mudhafnya selalu Fathah. dhamma. Nah, Itu aja kesimpulannya. Yang jadi masalah itu mudhafnya. Mudhaf itu terkadang dia fathah, terkadang dia dhamma, terkadang dia kasroh. Adapun mudhaf ilaihnya itu selalu kasroh. Itu udah poin titik. Oh, tapi kalau mudhaf beda ya, bisa kasroh. Mudhaf itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung setelahnya, sebelumnya gitu. Oh, nah itu
apa harus mudhof dan mudhof ilaih itu maf'ul bih apa harus di akhir, menjelang akhir gitu Ustaz? Ya kalau syaratnya Setiap kalau kita kalimat. mau kalau mau cari mudhof ilaih, mudhofnya fathah, pasti otomatis dia sebagai maf'ul bih. Gitu aja. Tuh kalau mudhofnya fathah, pasti dia sebagai maf'ul bih. Halo? Itu mudhof ilaih boleh di tengah nggak? Seperti Ya itu yang saya tanya tadi, apa mudhof Seperti apa, ilaih Bu dan Teddy? mudhof apa selalu di akhir? mudhaf Nah, itu nanya boleh nggak di tengah gitu. siapa? Dalam tengah kalimat boleh aja nih, misalnya yuhibbul Misalnya, muslimuna rasulullahi fi kulli makan. Saya tambahin fi kulli makan. belakangnya Orang tambah. muslim itu mencintai Rasulullah di setiap fi kulli zaman, misalnya di setiap waktu, fi kulli zamanin. Tuh jadi di tengah, nggak apa-apa. Oh, tapi belakangnya jadi keterangan, jadi isim Ya ya? keterangan itu mah nggak apa-apa, nggak ngaruh. Oh, gitu, Bu. Iya. Ustaz, apakah setelah mudhof ilaih kalimat itu titik? Enggak, tergantung kita. Ini juga kalau kita bilang ala rasulillahi fi kulli zaman wa makan. Boleh. Baik. Sekarang kita kembali ke buku kita, Ibu-ibu. Mencernanya itu kalau menjadi nahu, ya kan, harus bikin tahu itu harus tiga kali penyaringan. Nih, mudhof. Mudhof adalah kata yang disandarkan, yang tadi kan. Sedangkan mudhof ilaih itu tempat sandaran. Ya, elah. Jadi ibaratnya nih mudhof ini kapal. Ya kan? Terus mudhof ilaih itu berarti Jangkar. bukan tempat berdiamnya si kapal, apa namanya? Sandaran. Iya, apa namanya? Dermaga. Apa namanya? Pelabuhan. Begitu. Kata rasulun itu masih umum sekali artinya. Rasul itu kan artinya utusan, bisa utusan saya, utusan kamu, bisa utusan dia. Tapi ketika rasul itu diidofakan atau dijadikan satu dengan Allah, maka sudah menjadi spesifik artinya, menjadi Rasulullah, oh utusan Allah. Babun juga sama, babul jannati. Kitabun nahwi. Tuh. Seperti itu. Ingat tadi, mudhof tidak boleh ditanwin. Yang saya bilang tadi kan? Dan tidak boleh ada alif lam, yang nggak boleh mudhof. Mudhof yang depan loh. Adapun mudhof ilaih itu umumnya adalah alif lam tuh. Umumnya dia bilang. Tadi nih. Tidak boleh ada alif lam. Iya, nggak boleh. Ini coba nih lihat. Ada Nih lihat rasulun ini kan rasulun, babun ini, kitabun ini mudhof kan, Bu? Lihat. Ada nggak alif lamnya? Nggak ada. Sekalipun di tengah ya Ustadz ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tuh, tidak boleh bertanwin. Dan tidak boleh alif lam lagi. Tapi kalau mudhof ilaih boleh, umumnya dia pakai alif lam tuh. Alif lam, alif lam, alif lam. Tuh. Ustadz. Yap. Itu mudhof tidak boleh ditanwin. Kitabun itu kan domah. Ya, maksudnya kitabun nggak boleh ditanwin. Jadi yang benar adalah kitabu gitu loh, Bu. Kalau udah dirangkai maksudnya. Kalau udah dirangkai kan Ustadz. Iya, kalau sudah jadi satu tadi. Kitabullahi. Tuh, nggak boleh kita bilang kitabun Allahi, nggak boleh. Kalau sudah dirangkai menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Kalau tadi kan saya tulis kan masih prosesnya kan, Bu. Oh iya iya. Ya kan, babun saya tulis itu prosesnya agar Ibu lebih mencernanya lebih gampang. Pada hasilnya enggak kan? Tuh. Contoh nih. Adapun mudhof ilaih itu berharokat kasroh nih. Mudhof harokat akhirnya bisa berubah. Mudhof saya bilang. Harokatnya bisa berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat. Ini mudhof tuh. Bisa U, bisa A, bisa I, ya kan tadi kan? Adapun mudhof ilaih itu selalu kasroh. Ja'a Abdullah, ini contoh. Abdu, ini Abdu nih. Ini kan mudhof ya, Bu. Betul?
Allahinya Ilaih. mudhofun Mudhof ilaih. ilaih. Mudhofun ilaih. Dia doma karena sebagai fa'il, sebagai subjek. Nasortu Abdallah. Nah, ini mudhof juga. Do, abda. Kenapa dia fathah? Ya, jawabannya tadi. Karena maf'ul gitu. Karena sebagai maf'ul bi. Salam tu ala Abdillah. Lah, kenapa abdi mudhofnya? Karena ada huruf jar. Nah, udah Huruf pinter. jar. Begitu. Amin. Jadi yang masalah itu mudhof ilaihnya, mudhofnya atau mudhof ilaihnya? Mudhofnya. Mudhofnya itu ya kan dia bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung dia kedudukannya dalam kalimat. Tuh. Adapun mudhof ilaih itu ajak dia dengan kasroh pada umumnya. Bisa dipahami? Ya, perhatian nih, diperhatikan. Susunan mudhof ilaih itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an tuh. Oleh karenanya banyak sekali dalam Al-Qur'an, kita harus paham betul. Dan sampai sesat. Al-hadis, kapan lagi memahami secara radikal kecuali sekarang gitu. Karena habis ngaji juga ntar ditaruh bukunya. Buka-buka lagi ntar besok tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 20. Tanggal 27. Malam minggu Tahu aja. Buka-buka lagi tanggal 27 lagi. Ya. Nah, tapi kalau sekali nggak apa-apa sih, kalau sekali begitu, sekali belajar paham nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sebenarnya ibu paham, cuma lupa. Karena lupa jadi bingung. Itu dia. Itu diulang. Penyakitnya lupa. Sebenarnya ibu paham, terus tapi lupa. Ya karena lupa itulah jadi bingung. Saya bingung saat jalan mau ke Sudirman karena saya lupa jalannya. Perasaan nggak jalan sini kan bingung nama itu. Tuh begitu ya Bu ya. Banyak. Nih. Apa yang dimaksud dengan mudhof? Silakan Bu Rulina jawab. Ya Allah. Mudhof kata yang mudhof adalah kata yang menyandarkan, membutuhkan sandaran. Kata yang disandarkan. Sedangkan mudhof ilaih kalau mudhof ilaih kata yang menyandarkan. Disandar. Oh, tempat iya. Tempat penyandaran. Tempat penyandaran. Contohnya 3. Gak usah contohnya lah. Ntar di sini aja latihan. Sebutkan ketentuan mudhof. Silakan kemudian. Mudhof itu ketentuannya gimana? 1. Mudhof tidak boleh Alif lam. Tidak beralif lam. Yang kedua, Tidak bertanwin. tidak boleh bertanwin. Udah gitu aja syaratnya. Yang ketiga, sebutkan ketentuan mudhofun ilaih. Silakan Bu Rian. Ya, yang ketiga. Yang tiga, ketentuan mudhofun ilaih. Ketentuannya harus alif lam. Alif lam. Terus Kasroh. dia harus kasroh. Bagus sekali. Kan beda. 4. Gabungkan kata-kata berikutnya menjadi bentuk mudhof ilaih. Ini saya kasih contoh ya, Bu. Ini masih salah susunan kalimat ini, masih salah ceritanya. Biar supaya menjadi mudhof ilaih itu gimana? Biar supaya. Ini ada kata at-talibu al-ilmu. Biar supaya menjadi mudhof ilaih itu jadi gimana? Tolibul ilmi. Ya, bagus sekali. Siapa yang jawab tuh? Bu Jo. Ganti. Mantap. Orang Bekasi selalu. Jadi jawabnya gimana? Dibuang ininya ya, Bu. Alif lamnya. Ya kan? Dah, menjadi tolibul Ilmi. ya, bagus sekali Bu Yanti. Ini dibuang ininya nih. Ya. Sekarang kita kembali ke Bu Dini. Silakan Bu Dini, dibaca yang salah kemudian disusun menjadi mudhof ilaih. Ini yang saya checklist. Silakan Bu.
Al-maktabul jami'atu. Jadi Maktabul jami'ati. mumtaz. Siapa lagi nih yang belum? Yanti udah. Bu, siapa nih? Bu Najiha. Ya, ngumpet bikin nasi goreng kali ya jangan orangnya. Ada Ustaz. Oh, ada. Saya bikin nasi goreng pagi-pagi. Silakan. Jadi gimana nih? An-nasrullahu. Jadi Nasrullahi. mumtaz. Silakan. Bu Dian, silakan Bu Dian. Soalnya aja ya. Ya, Ilmuddin. ya. Jadi yang benar? Ilmuddin. Iya. Bagus, mumtaz. Silakan Guru Lina. Guru Lina. Oh enggak ada orangnya. Bikin nasi goreng. Silakan, Bu. Ada Bu Alisa tuh hadir. Alhamdulillah, Bu Alisa baru bangun. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz, terlambat. Nah, nggak apa-apa, Bu. Baru bangun apa, Bu? Enggak, tadi ada keperluan sebentar. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalannya lihat di YouTube ya, Bu. Ya baik Ustadz. Satu al-jidaru. Jadi gimana nih, Bu? Sa'atul jidari. Ya, mumtaz. Siapa yang jawab tuh? Saya. Iya, alhamdulillah. Nih, Guru Lina nih. Iya. Nih. Asaiku, asai rotu. Jawabnya saikul, roti. Saya Rati bagus, supir mobil. Silakan, Bu Rian. Ya. Nih. Binatangnya. Jadi hadikotul hayawani. Oke, mumtaz. Bu Alisa mau coba, silakan. Atau sudah belum paham? Saya coba. Ya, soleh. Bagus sekali. Kayaknya rajin. Quratul qadami. Mumtaz, Quratul qadami, mumtaz. Baik. Berikutnya, silakan dibaca nih Bu Dini. Dinul Islami. Ya, dinul Islami, taib. Silakan Bu Yanti. Jidarul Gurfati. Mumtaz. Tuh. Itu mudah-mudah wilayah, Bu. Nah, seperti itu. Sekarang ini kita nanya dong. Itu kan soal tadi kan kita jadikan mudhaf ilahi. Nah, itu asalnya apa? Kita bisa sebut kayak at-thalibul ilmu. Asalnya. Kita bisa bilang asalnya itu man'ut dan na'at gitu. Tidak boleh. Nggak boleh kan kita sudah buang alif lam. Buang alif lam. Asalnya yang belum dibuang. Oh, asalnya iya, asalnya man'ut na'at. Oh, gitu. Jadi asalnya man'ut na'at karena ma'rifat lawan ma'rifat. Betul. Oke. Nah, ini sebagai pemahaman lebih lanjut di Al-Qur'an kita baca. Siapa yang baca ayat ini silakan. Bu Alisa. Ya, silakan baca. Silakan. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masyaallah, tamam. Mumtaz. Alhamdulillah bagus Ibu makhrajnya. Ya, qul a'udzu. Tugas kita ini cari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, cari. Oke. Cari ya dalam ayat ini. Qul. Ini fi'il bukan? Fi'il, berarti kita masuk a'udzu.
Fiil juga. Fiil. Ini di ayat ini ada 6 susunannya. Coba cari dah. Pikirin dulu deh. Saya kasih waktu 5 menit aja. Gimana kira-kira? Ada 6 nih mudah-mudahan wilayahnya. Birobbinas. Nas. Malikin nas. Ya, Bina 1 nih. Terus Ilahin nas. Malikin Ilahin nas. nas juga. Nas 2. Terus Ilahin nas. nas. ya, terus Min syarril waswasil. ini 4. Terus Syarul waswasi. Fi sudurin nas. di sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ayo nih, minal jinnati wan nas. Bener kamu udah pilih ini? Mana mudah? Al jinatinya. Wanas. Alif lam. Alif lam. Mudofnya mana? Nggak boleh dong. Boleh nggak? Nggak boleh. Doh, kalau ada mudof ilaih pasti ada mudof. Mudofnya Oh, mana? kan tadi Mudofnya syaratnya mana? mudaf kan nggak Al-janati. pakai alif lam. Al jannati ya kan? Al jannati itu kan dia alif lam berarti mudof ilaih. Pertanyaannya mudofnya mana? Oh iya. Yuk. Wa-nya kan huruf ataf. Wa an-nasi. Ya. Jadi itu gimana sih itu? Nas. Bukan, itu bukan mudaf ilaih. Iya bukan, emang kan saya bilang. Bukan, iya. Bukan saya bilang. Karena ada alif lam ya Ustaz. Iya, alif lam Al-jan- sama alif lam Iya, ada atap ada lagi. alif lam. Oh iya. Mudofnya nggak ada kan? Alif lam doang tanpa mudof, bukan mudof ilaih. Yang mana nih? Alladzi waswisu. Bukan dong. Alladzi fi- Kurang 1 ya berarti ya. Kurang 1, padahal ada 6 bocorannya. Alladzi waswisu. Wanas bukan. ya Ustaz. Hah? Wanas, bukan. Wanas itu kan ini Bu, dia idofah. Dia ini ada huruf ataf. Ada huruf ataf bukan, jadi bukan. Wanas ya Pak ya. Al-Khonas kali. Hah? Al-Honas. Al-Khannas. Enggak juga. Waswasi. Alladzi waswisu. Bukan. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu Bukan. jawabannya. Yes. Waswisu. Kok bisa Ustaz? Tapi depannya ada alif lam. Tapi- Karena dia Ini keterangannya lebih lanjut nih. Ini dilupakan dulu. Lupakan biar dulu. penasaran dulu. Ini nanti nih. Ini pembahasannya lebih lanjut ini. Dalam. Tapi yang jelas yang tadi ada 5. A'udzu birabbi. Nah, inilah yang saya kasih contoh tadi. Robbi ini kan mana mudofnya, Bu? Robbi mudofnya Rob. Robbi. Kenapa mudofnya kasroh? Ada bi. Karena mudof ilahi ya. Bi. Bi-nya Karena mudof ada ilahi. huruf B di Oke. sini. Oh iya, huruf J. Iya kan? Kan saya bilang mudof harokatnya boleh juga dhamma, boleh juga fathah, boleh juga kasroh. Ya ini dia, Robbi ini mudof. Harokatnya kasroh. Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya. Tergantung huruf sebelumnya gitu. Ustaz. Iya, tergantung kata sebelumnya. Nah, Maliki An-Nasi juga mudhafun ilaih. Mana mudhafnya nih? Maliki. Maliki. An-Nasinya Mudhaf ilaih. Ilahi. mudhafun ilaih. Pertanyaannya nih, ini kenapa mudhaf ini harokatnya kasroh nih? Kenapa nih? Ada mak gitu. Mak itu Milik. Bang dari satu Tuhannya. kata, Bu, satu kata. Ya. Domir. Di situ ada domir kepemilikan ya. Domir ci. Mana domirnya? Nggak ada. Jadi gimana Kanci. Ustaz? Milik toh. Malik itu artinya 2, Ibu. Malaka yamliku. Isim fa'ilnya jika kita baca panjang, maka artinya pemilik. Malik yaumiddin. Karena isim fa'il fa'ilun malikun, malik.
Tapi kalau kita baca pendek itu artinya raja. Maliki. Oh, Jadi iya, ki iya, itu iya. bukan domir. Domir Oh. asli, bukan. Halo? Aduh, Oh gitu. Iya memang itu kata raja itu bahasa Arabnya ya malakun. Nah, pertanyaan saya kenapa itu dia kok tidak ada huruf jarnya? Kok mudofnya kok harokatnya kasroh? Itu loh. Ya deh, gimana pikirin? karena isim, Iya, saya tahu isim. Maliku juga isim. kan? Nah, kalau bener saya kasih tempe goreng satu. Tuh, gimana? Kenapa kok bisa maliki, enggak maliku aja gitu? Kenapa itu? Ustaz, dari sononya gitu. Ya, Ada waalaikumsalam. hamzah wasol ya Kayaknya Ustaz. Hah? Hamzah Gimana? wasol. kelas 3 tuh ntar pembahasannya, kita kan baru kelas 1. Ya udah, itu. Jadi ini bro, ini dia mudofnya kasroh, padahal nggak ada huruf jarnya, karena dia itu sebagai badal dari Robbi. Oh. Udah susah lagi. Sifat Allah ya. Badal itu pengganti. Bukan aku Ganti dari katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia itu? Malikin Nas, Raja manusia. Gitu loh. Karena Robbi di sini dia kasroh, maka di sini juga kasroh sebagai badal. Begitu juga ilahin nasi. Ilahin nasi. Ilahi itu juga pengganti Allah kan? Iya, dia sebagai badal dari ini nih. Robbi tadi. Kan dia nggak ada huruf jarnya kan. Kok kasroh tiba-tiba Ustaz. Nah, Tapi ilah bukan itu. Ilah bukan tuh Ustaz. apa ya? Ilah bukan huruf jar. Ilahi ini Tuhan berarti bukan ilah dan hi, bukan. Ilahi. Ilahi itu Tuhan artinya. Bukan gabungan dari kata ilah dan hi, bukan. Oke. Jadi satu kata ya. Satu kata ilahi. Pertanyaannya kan nggak ada huruf jarnya kan Bu di sini. Kok tiba-tiba kasroh gitu kan? Nah, karena dia sebagai badal dari kata Robbi. Yang digantikan itu kasroh, maka di sini badalnya juga harus kasroh. Nah, kalau ini min syarri waswasi, syarri itu kan mudofnya ini, betul? Betul? Syari. Iya. Kenapa dia kasroh? Karena ada Karena min. ada min. Nah, itu jelas. Waswasi mah kenapa kasroh? Lah mudhof ilaih Ustaz. Selalu kasroh. Oke. Al-khonasi itu sifat. Kemudian berikutnya alladzi yuwaswisu fi suduri. Nah, ini suduri. Ini juga mudhofnya nih. Mudhofnya kasroh. Karena depannya ada di an-nasi mudhofun ilaih, emang rumusnya. Oke. Minal jinnati wan nasi ini tidak ada. Oke. Minal jinnati wan nasi. Ini bisa jadi kalau dihukumi di sini, kalau bisa jadi Ustaz ini diduga minal jinnati itu adalah min syarril jinnati gitu. Bisa jadi dugaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini Bu ada pertanyaan? Jadi yang dibilang Ustaz mudhof ilaihinya ada 6 mana aja? Kan 5 yang ketemu. Yang ketemu 1 nasi. Oke. 6 yang itu alladzi yuwaswisu, cuman penjelasannya Tapi pending. penjelasannya nanti di pending. Ini udah tingkat pemantapan. Oke. Off dulu, nggak usah dipaksakan bobotnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, itulah Bu kita. Jadi susunan mudhof ilaih itu bukan susunan fi'il fa'il, dia isim plus isim gitu ya kesimpulannya. Allahu a'lam. Saya rasa ibu-ibu sudah mulai memahami ini. Indikasinya orang paham itu bingung. Mulai bingung, mulai puyeng. Makin banyak. Ustadz, Ya. yang namanya mudhof ilaih itu selalu dua kata yang dirangkai ya, nggak bisa Ya. 3. Minimal 2. Sebenarnya gini Bu. Sebenarnya 3 atau sampai 4 kata juga boleh.
Tapi susunan 3, 4 itu jadi nggak bagus dalam bahasa Arab, nggak begitu indah penyusunan mudhaf ilaih. Boleh 3 kata boleh. Boleh. Itu udah tingkat lanjutan. Dia minimal 2 lah. Yang 3 itu nanti aja. Nah, 2 aja belum. 2 ya minimal. Dan itu sering kali kita jumpai. Ketika salat, ya Rasul, ada ya Rasulullah atau ya Rasulallahi gitu ya. Lu atau la gitu. Ya Rasulullahi atau ya Rasulallahi. Yang mana yang benar? Rasulullah. Ya Rasulullah. Pakai la atau lu? Nah, itu susunan mudhaf. Iya. Ini yang sering kita jumpai, banyak orang yang salah mengucap. Rasulullah ya. Iya betul, Ustaz. Suka ini ngomongnya kalau baca itu ya. Coba saya dengerin orang lagi baca syair. Benernya yang mana? Wahi atau ya Rasul la Allahi, atau satunya lagi pilihannya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. mana yang paling benar? Enaknya sih ya Rasulullah. Enaknya. Iya, enaknya juga tempe goreng pagi-pagi kalau mangan. Gampang disebutnya, orang Arab kan Ya. gampang. Ya Rasulullah, gitu kan ya Bu, orang berselawat, padahal salah, udah kenceng salah. Betul Ustaz. Sering aku dengar itu kalau salawat itu Ya bacanya. Rasulullah, ya kan, padahal salah. Oh, gitu ya. Jadi Ya yang saya kasih warna merah salah. Oh, Ini salah nih warna merah. ya Habiballah. Penjelasannya gimana Ustaz? Penjelasannya? Ini juga salah. Oh. Salah Bu. Yang bener yang mana? Hitam nih. Berarti yang Rasulullah. Ya. Rasulullah. Kenapa? Karena depannya ada huruf yanida. Ya Rasulullah. Ini namanya yanida. Rasulullah. Namanya yanida. Ya, untuk memanggil. Kalau ada yanida, ya Bu, maka Ya. setelahnya itu susunan mudhaf ilaih, maka mudhafnya wajib fathah. Itu alasannya. Nah, Gampang kan? Nambah lagi. Kalau setelah ya, begini nih, setelah ya, terus setelah ya itu ada susunan mudhaf ilaih, berarti mudhafnya wajib fathah. Maka itulah alasannya ya Rasulullahi. Nggak boleh ya Rasulullahi, itu nggak boleh. itu udah baku ya. Sudah baku karena setelahnya ada huruf nida ya. Dan setelah ya itu ada mudhaf ilaih, maka mudhafnya wajib fathah seperti ini. Oke, Bu? Karena mudhofnya dianggap sebagai panggilan. Munada disebutnya. Munada. Oh. Munada itu yang dipanggil. Ya nida sama munada gitu. Ya. Kapan ini kita belajar lanjut? Nanti ini udah tingkat lanjutan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nggak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Udah Ustaz. Ya, oke. Tempe goreng udah nangis. Nasi goreng udah matang Bu Nadia. Tempe gorengnya Ustaz sudah kan. Oh, Ibu tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngomong tadi. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, Ya, Ustaz. Ustaz. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Wah. Ustaz. Syukran.